Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mempelajari mengenai renang. Renang sendiri merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak digemari oleh orang-orang. Hal ini dikarenakan pada olahraga satu ini melibatkan pergerakan seluruh otot pada bagian tubuh yang dipercaya memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya manfaat renang adalah untuk menjaga berat badan agar tetap ideal, untuk membentuk dan menguatkan otot, juga baik untuk kesehatan jantung, serta untuk menambah tinggi badan dan lain sebagainya. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah renang gaya dada atau juga biasa disebut renang gaya katak. Renang gaya dada atau renang gaya katak ini termasuk salah satu teknik yang mudah dipelajari. Alasannya karena pada teknik renang gaya dada ini memungkinkan kepala perenang untuk tetap berada di atas permukaan air. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah cara melakukan renang gaya dada. Yang pertama adalah perhatikan posisi tubuh dan kepala. Saat berada di dalam air, posisi tubuh harus lurus dengan permukaan air dan kepala menghadap ke depan, sejajar dengan tubuhmu. Kemudian yang kedua, gerakan tangan. Ketika meluncur dan posisi tubuh sudah lumayan stabil, gerakan kedua lenganmu membentuk lingkaran keluar tubuh. Setelah membentuk satu lingkaran penuh, satukan kedua telapak tanganmu pada dada bagian atas. Lalu luruskan kembali kedua tangan ke depan. Ulangi terus gerakan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gerakan kaki. Setelah meluncur dengan posisi kedua kaki lurus, tekuk kedua lutut ke bagian bawah hingga tumit mengarah ke bokong. Posisikan kedua lutut sedikit lebar dari pinggul menghadap ke bawah dan berada sedikit di belakang garis pinggul. Lalu lakukan gerakan menyapu keluar dan ke belakang dalam gerakan melingkar. Satukan kembali kedua posisi kaki dalam posisi lurus ke belakang, dengan lengan yang juga harus lurus ke depan. Kemudian, yang terakhir adalah pernafasan. Saat melakukan renang gaya dada, yang harus diperhatikan adalah saat kedua tangan berada di depan dada, angkat bahu dan keluarkan wajah dari air untuk mengambil nafas. Kemudian, angkat kepala secara alami, jangan paksakan untuk menghindari sakit punggung. Lanjutkan dengan kembali memasukkan kepala ke dalam air dan buang nafas di dalam air ketika kedua lengan dan kaki telah rapat dan dalam posisi lurus seperti semula. Nah, kemudian teman-teman, yang selanjutnya akan kita bahas di sini adalah renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu sendiri merupakan salah satu teknik renang yang paling sulit dikuasai. Teknik ini memerlukan teknik yang akurat, sekaligus ritme gerakan yang bagus, lengan dan kaki yang bagus, agar kita bisa melakukannya dengan benar. Nah, teman-teman, kemudian berikut ini adalah beberapa cara yang harus diperhatikan dan dilakukan ketika kita melakukan teknik renang gaya kupu-kupu. Yang pertama adalah posisi dan postur tubuh. Ketika melakukan gerakan renang gaya kupu-kupu ini, saat berada di dalam air, pastikan tubuhmu rata dalam posisi tertelungkup. Usahakan posisi tubuh sejajar dan sedekat mungkin dengan permukaan air. Kemudian, tubuh akan membentuk gerakan gelombang selama berenang dengan gaya kupu-kupu. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah teknik gerakan tangan. Nah, ada 4 fase utama gerakan lengan dalam teknik renang gaya kupu-kupu, yaitu yang pertama, entry. Ketika lengan direntangkan ke depan tubuh dan di atas permukaan air. Kemudian yang kedua ada catch, yaitu saat memasuki air, pastikan posisi lengan lurus, selebar bahu dan telapak tangan menghadap ke bawah. Kemudian yang ketiga ada pull atau tarik tangan ke arah tubuh dalam gerakan setengah lingkaran. Kemudian yang terakhir ada recovery.
Setelah kedua tangan mencapai paha pada akhir tarikan, sapukan kedua tangan ke atas air secara bersamaan. Kemudian yang ketiga ada teknik gerakan kaki. Teknik gerakan kaki ini yang pertama, setelah lengan masuk ke dalam air, lakukan tendangan kecil untuk menyeimbangkan posisi tubuh. Kemudian, saat lengan ke atas permukaan air selama fase recovery, lakukan tendangan besar untuk mendorong tubuh ke depan. Nah, yang terakhir yang harus diperhatikan ketika melakukan renang gaya kupu-kupu ini adalah teknik pernafasannya. Pertama, tarik nafas pada saat dimulainya fase recovery. Kemudian, angkat dagu sejajar di atas atau menempel pada permukaan air sambil melihat lurus ke depan. Dan yang ketiga, setelah nafas terhirup, segera turunkan kepala ke bawah air, lalu buang nafas melalui mulut dan hidung. Nah, teman-teman, sekian yang dapat saya bahas dalam materi renang gaya kupu-kupu dan renang gaya dada ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.